Baiklah, ibu bapak sekalian, saudara-saudari sedama, sebelumnya marilah kita merangkapkan kedua tangan kita beranjali. Sebelumnya marilah kita menghormat kepada guru junjungan kita, Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya parama labha santuti parama dahnang bisa sa parama nyati nibanang paramang sukhamti. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, kepercayaan adalah saudara yang paling baik, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Dhammapada syair 204. Sebelumnya, terima salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, Bapak, Saudara Sedama. Jika yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Bobi Wicaksono. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 8 dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Baik, langsung saja kita masuk ke tema kita malam hari ini. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan membawakan salah satu tema, yakni In Buddhist COVID is Real, yang artinya di dalam Buddhis COVID itu nyata. Nah, perlu kita ketahui saudara-saudara sedama bahwa dunia sekarang ini lagi berduka. Seluruh dunia, khususnya Indonesia sendiri, jadi COVID, wabah ini, kita tahu salah satu wabah ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh manusia. Jadi COVID ini sangat cepat merambah di seluruh dunia. Kalau kita tahu COVID itu sendiri, pertama itu diketahui di kota Wuhan, di provinsi Hubei, Tiongkok, pada tanggal 1 Desember 2019. Nah, di sanalah COVID itu ada. Jadi COVID-19 itu ditemukan di kota Wuhan itu, tepatnya di Cina ya. Jadi dari Cina itu dengan cepat dan waktu yang sangat singkat, COVID langsung merambah ke seluruh dunia. Dan COVID itu masuk ke Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, jadi COVID sendiri itu adalah menurut saya salah satu wabah ya, Bapak Ibu Saudara Sedama, wabah yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Jadi wabah ini kita tidak tahu di mana tempatnya, di mana saja itu bersarang, kita tidak tahu. Namun di situ juga kali ini kita akan membahas COVID ini, bagaimana sih menangani COVID ini dalam bentuk Buddhis, dalam ajaran Buddhis. Nah, perlu kita tahu ya, Bapak Ibu Saudara Sedama, sebenarnya pandemi ini seperti pandemi COVID ini sudah pernah terjadi di zaman Buddha. Nah, di zaman Buddha itu tepatnya di kota Wesali, itu pada dahulu pas waktu kehidupan Buddha di sana itu pernah terjadi pandemi di mana seluruh orang itu kelaparan, seluruh orang itu banyak yang berpenyakitan, ada yang meninggal itu juga banyak. Disitulah terjadi suatu pandemi yang sangat besar, dan disitulah Buddha pernah cerita bahwa dengan membacakan Paritaratana Sutta, pandemi itu dapat hilang. Artinya dengan membacakan Ratana Sutta, jadi pandemi dapat bisa terurai
Jadi kehidupan di Wisali itu kembali apa ya? Kembali sejahtera lagi. Nah, oke. Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan akan berakhir, dan kita tidak bisa memutuskan, apalagi saya sendiri yang umat awam yang tidak tahu tentang adanya virus ini, tahu tentang virus tapi kita tidak tahu virus tersebut bisa mati gimana, itu kita tidak tahu. Nah, secara Buddhis itu kita ulik sedikit di dalam Girimananda Sutta dan Abhidhamma Sangha. Itu ada empat sebab yang mengakibatkan orang sakit ya. Nah, orang sakit yang pertama itu adalah adanya pengaruh utuh atau iklim atau tropis, jadi tempat di mana manusia hidup. Nah, jika iklim di suatu tempat itu memiliki sinar yang cukup ya, banyak sinar yang cukup, ibarat kita memiliki rumah memiliki banyak sinar, itu akan mengakibatkan kuman-kuman atau bakteri atau COVID pun tidak akan bisa masuk. Namun kalau rumah itu seperti lembab, nah itu sangat bisa menyebabkan virus dapat masuk. Yang kedua adalah ahara atau makanan. Nah, makanan itu sendiri, sebagai umat manusia, khususnya saya sendiri, saya tidak bisa membatasi makanan. Di mana ada keinginan untuk makan yang enak, disitulah kita selalu ingin makan yang enak, dan kita tidak tahu sebab dari makanan itu apa. Kita yang penting ingin enak, kemauan kita adalah ahara yang membuat dan mengakibatkan orang itu sakit ya. Selanjutnya ada cita itu adalah pikiran ya. Pikiran itu adalah pelopor, di mana kita memiliki pikiran, di mana pikiran itu tidak baik, ya kita tidak bisa mengondisikan badan jasmani kita, karena badan jasmani kita itu dapat dikontrol oleh pikiran kita sendiri. Ya, ibaratnya kita melihat saat ini banyak di berita-berita itu berita-berita tentang COVID, namun kita tidak mendalami berita itu secara detail. Kita tidak tahu berita itu benar ataukah tidak, berita itu berita yang nyata, yang real, ataukah berita hoax. Dan kita selalu mengambil kesimpulan yang simpel saja. Nah, disitulah kesalahan kita. Dengan berita hoax itu, kita akan berpikir. Kadang kita takut adanya wabah COVID ini, kita udah tidak nyaman lah ibaratnya. Nah, yang terakhir itu ada akusala kama vipaka atau perbuatan buruk. Bisa dikatakan karma juga. Jadi karena kita berbuat buruk, kita akan sakit, bisa sakit. Apalagi kalau di kelahiran kita yang terdahulu kita sudah melakukan banyak kesalahan, kita banyak melakukan perbuatan buruk, itu dapat mengakibatkan di kehidupan kita yang sekarang itu menjadi sakit-sakitan. Nah, maka dari itu, karena adanya pandemi COVID ini, kita harus selalu berbuat baik, khususnya kepada diri kita sendiri, kepada pikiran kita sendiri. Kita selalu mengontrol pikiran kita, selalu berbuat baik kepada semua orang, semua makhluk, agar kehidupan kita selalu sejahtera dan dijauhkan dari malapetaka, sakit. Nah, mungkin itu ya bisa yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Dan saya berpesan untuk semua masyarakat, khususnya Indonesia, kita selalu patuh terhadap pemerintah, patuh terhadap peraturan yang dibikin seluruh pihak kesehatan, dan kita selalu mematuhi protokol dengan selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.